Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salat maghrib dan salat isya yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur serta memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia-Nya, dan atas segala nikmat kesehatan. Walaupun setiap doa kita jarang, kalau kita minta doa kesehatan itu jarang, tetapi tidak diminta Allah kasih. Kita biasanya sering berdoa kepada Allah fi dunya wal akhirah, tetapi jarang meminta sehat, jarang meminta jasmani, tetapi Allah kasih walaupun tidak diminta. Insyaallah inilah nikmat Allah. Maka nikmat sehat jasmani, sehatnya fisik badan kita ini merupakan nikmat. Karena kata Rasulullah, ada dua nikmat yang dua nikmat itu membuat manusia tertipu dengannya. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas asy-syahad wal farah. Ada dua nikmat kata Rasulullah, yang dua nikmat ini membuat manusia tertipu. Dia tertipu dengan dua nikmat ini. Memang bayangkan ma'asyiral jamaah rahimakumullah, jarang kalau kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kesehatan. Ketika kalau sakit baru kita minta. Ya, ketika kalau sakit baru kita minta, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Nanti insya Allah jika sembuh, aku akan melaksanakan ibadah menurut kehendak-Mu ya Allah. Tetapi jika diberikan kesembuhan, maka dia akan lalai kembali. Maka betullah kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu. Dua nikmat ini membuat manusia tertipu, yaitu nikmat apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu. Banyak kesehatan manusia dipergunakan dalam rangka apa? Kesia-siaan. Ya, mendurhakai Allah. Lalu dia tidak mau taat terhadap perintah Allah. Ketika sehatnya itu seperti itu. Sehingga apa? Banyak nikmat sehatnya ini membuat manusia tertipu. Sehingga ketika sehatnya datang, dia membayangkan bahwa nanti, ketika nanti waktunya, insyaallah saya akan mengikuti perintah-Mu ya Allah. Seperti itu. Dan ini fitrahnya manusia itu seperti itu. Lalu kemudian ketika dia sakit, maka dia akan merengek memohon kepada Allah untuk diberikan nikmat sehat. Agar apa? Agar dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Ketika diberikan sehat, maka dia tetap melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat manusia itu tertipu. Lalu yang kedua, nikmat waktu luang. Ulama juga mengatakan waktu luang ini kesempatan atau umur. Nikmat umur ini banyak juga dilalaikan oleh manusia. Iya, katakan Rasul. Banyak umur yang dihabiskan dalam rangka apa? Dalam rangka memaksiat kepada Allah. Dalam rangka dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala umurnya. Sehingga kata Rasulullah kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai manusia katanya, hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nikmat umur. Maka umur ini juga seperti yang saya sampaikan akan disoal oleh Allah. La tazulu qadama abdun yawmal qiyamah hatta yus'aluna an arba'. Belum bergeser kaki seorang hamba di padang mahsyar itu, ya, belum digeser, itu ditanya 4 perkara. Yang pertama ditanya wa an umurihi fi ma'afna. Tentang umurnya, seberapa banyak umur dihabiskan dalam rangka beribadah kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, dan seberapa banyak umurnya itu dihabiskan dalam rangka kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hasibu, hisab diri kita. Hasibu, hisab diri kita sebelum nanti anfusakum qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti
Nanti kalau sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, sudah tidak ada lagi mengelak, sudah tidak ada lagi kita coba dan segala macam masalah. Soal seperti itu. Maka inilah nikmat yang mudah-mudahan kita yang hadir ini memanfaatkan dua nikmat ini sebagai sarana dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti syukurnya yang sebenar-benarnya itu adalah taatullah, mentaati Allah selaku zat yang memberikan nikmat. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang satu hadis yang dimana yang masih terpotong kemarin, yaitu hadisnya sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ibaratnya kalau kita mau masuk surga itu pakai tiket, ada tiketnya, dikasih tiket. Kalau hujan bisa dikasih payung. Nah itu maksudnya. Maka ini tidak gampang untuk mendapatkan 7 golongan ini. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu imam yang adil. Ya, imam yang adil, ketahuilah bahwa kita juga ini imam. Ya, kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyah. Ar-rijalu ra'i ala ahlihi wa huwa mas'ul. Setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang lelaki adalah pemimpin di dalam rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang telah diperbuatnya dalam rangka dia memimpin keluarga. Itu semua yang pertama. Kalau kita adil, Masya Allah, kita mendapatkan payung atau syafaatnya, langsung mendapat jannah Allah Subhanahu wa taala, 7 golongan. Lalu yang kedua, wasyabun nasa fi ibadatillah. Sudah kita bahas juga, yaitu pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Ini tidak gampang. Ya, di tiap-tiap masjid itu kalau kita bisa, kita kan sering khutbah Jumat keliling. Yang muda-muda itu sedikit. Kadang kita ketika mau khutbah, materinya beda. Ketika lihat yang tua semua jadi batal, materinya berubah. Kemarin 2 Jumat yang lalu saya ke Tonggu, khutbah di Tonggu. Saya hitung yang anak muda tuh bisa dibilang nggak sampai 10, nggak sampai 2 jari, 2 tangan. Masya Allah, tua semua, Masya Allah. Padahal kita mau memberikan materi, akhirnya pas kita lihat tuh, ya kita berikan materi sholat saja, bagaimana fadilah, keutamaan sholatnya, sehingga apa? Sehingga orang-orang tua bersemangat. Ya, seperti itu. Masya Allah. Dan 7 golongan yang kedua ini wasabun nasa fi ibadatillah, orang pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam rangka beribadah kepada Allah itu susah sekali. Tidak gampang, tidak banyak. Tetapi jikalau ada yang dia masa mudanya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, lain wati lokar wati tarawih, tetapi senantiasa dia beribadah kepada Allah. Ketika mudanya dia beribadah itu sampai tua dia masalah. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah itu. Maka dia mendapatkan salah satu 7 golongan yang seperti ini. Lalu yang ketiga wa rajulun mu'allaqun fil masjid. Sudah kita bahas juga, yaitu laki-laki yang senantiasa beribadah di masjid. Nah, ini juga insyaallah bagaimana bapak-bapak, orang-orang tua kita yang senantiasa hatinya itu terpaut dengan beribadah di masjid sehingga dikatakan ahli masjid, Masya Allah, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul itu mengucapkan itu bukan dari nafsunya, tetapi kata-kata yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Maka yakinlah. Ya, yang ketiga yaitu yang keempat yaitu rajulun mu'allaqun fil masjid, orang laki-laki yang senantiasa beribadah di masjid. Rindu dia dengan masjid. Rindu dia dengan masjid. Ya, rindu. Sehingga ada sebuah prolog, walaupun ini tidak benar, tetapi diibaratkan seperti ini. Ketika terjadi kiamat, gempa bumi terjadi, ya, maka itu masjid itu ditarik ke atas. Ini bukan sesuatu kebenaran, tetapi sampai dikatakan prolognya seperti itu, umpamanya seperti itu. Sehingga ketika terjadi gempa, lalu masjidnya tidak hancur, tetapi masjidnya itu ditarik oleh Allah ke langit, ni'irlateka, maka dia memanggil orang yang ahli masjid itu.
ngena mau. Sampai begitu. Ngena mau lah fulan, ngena mau fulan kak, si ada ahli masjid, ngena mau pola seperti itu. Diibaratkan seperti artinya apa? Ketika dia terpaut dengan masjid itu, maka masya Allah menjadi saksi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya, langkah kakinya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai diibaratkan seperti itu. Warung domba serat dunia, sigi-sigi ketika serat, lalu warang pra neva dua tolu ahli masjid ngenau ditunggu. Nah, seperti itu dibayangkannya, masya Allah. Sehingga dia mendapatkan salah satu dari 7 naungan ini, sab'atul ini. Lalu yang keempat, wa rajulani tahabbu fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu 2 laki-laki yang dia mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya, inilah konsep berteman itu seperti itu. Jadi dia konsep berteman itu dia berteman, bersahabat dengan saudaranya itu karena Allah, bukan karena hartanya. Karena kalau berteman dengan harta, ketika hartanya habis selesai, bertemannya itu selesai. Karena dunia. Jadi konsep berteman itu kata Rasulullah adanya di masjid. Tidak ada yang berteman berdasarkan takwa itu di luar dari masjid, tetapi adanya di masjid. Maka konsep berteman itu kita berteman, bersahabat dengan siapapun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada saudara kita itu karena Allah, bukan karena harta, bukan karena dunia. Karena harta, karena dunia ketika itu hilang, maka dia akan musnah, hilang. Tetapi cinta dia karena Allah menjadi salah satu fadilah, mendapatkan tiket dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai mati pun saudaranya dia mendoakannya, masyaallah. Sehingga nanti ketika di atas sudah dimasukkan ke dalam jannah, sahabatnya itu yang cinta karena Allah itu memohon kepada ya Allah, dulu kami ketika hidup itu ada fulan, ada Pak Haji, ada semua. Ya, kemana mereka ya Allah? Mereka itu sama ahli ibadah ya Allah, sama ahli masjid dengan kita ya Allah. Maka syafaat itulah yang keluar dari mulut sahabatnya di hadapan Allah. Lalu Allah menyebutkan, engkau cari dia di neraka, maka ambil. Seperti itu. Jadi imam-imam Hasan al-Basri, Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu didatangi oleh sahabatnya ketika sakat itu berkata seperti itu. Dia berkata, ya sahib, ya sahabat, ya fulan, jika nanti kalian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah, tolong sebut namaku. Sebutlah namaku. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencariku dan memasukkanku dalam jannah karena syafaat lisanmu. Maka konsep pertemuan itu seperti itu. Wa rajulani tahabbu fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya, karena kalau tidak konsepnya cinta karena Allah, ya, berpisah karena Allah, maka di dalam ayat dikatakan al-ahillahu yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Jadi manusia yang dia berteman, bersahabat atas dunianya itu, yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin, maka mereka dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi musuh satu dengan yang lain, menjadi musuh. Ya. Ada kisah seperti kisahnya Abdullah bin Abu Mu'id dengan Ubay bin Khalaf, sehingga turunlah ayat surat Al-Furqan ayat ke-27-29. Jadi 2 sahabat ini mereka bersahabat karena dunia. Lalu kemudian Abdullah bin Abu Mu'id ini melihat dakwanya Rasulullah, timbul kecintaannya. Lalu dia diam-diam mendekati Rasulullah. Lalu dia mengajak Rasulullah, ya Rasulullah, sudikah engkau wahai Rasulullah datang ke rumahku, aku akan hidangkan seluruh makanan yang enak. Kata Rasulullah, la, tidak. Sebelum engkau masuk Islam, maka aku tidak akan mendatangi ke rumahmu dan aku tidak akan memakan hidanganmu. Nah, ini menjadi konsep juga. Jika diundang oleh orang kafir, maka tidak boleh, karena itu menjadi tidak halal, syubhat semua. Terus seperti itu. Maka diam-diam dia, karena cintanya, keinginannya Abu Mu'id ini, lalu dia taslim, mengikuti agama Rasulullah. Maka setelah kejadian berlalu, maka didengarlah oleh Abdullah bin Ubay bin Khalaf ini, sahabat eratnya sekali, mengalahkan sahabat sedara. Nah, kaku aku nih sahabat saya lari. Ya. Lalu kemudian dia mendengar. Lalu ketika datang istrinya Ubay bin Khalaf mengatakan, wahai Ubay bin Khalaf, sesungguhnya sahabatmu itu satu bantal satu piring denganmu, dia sudah menganut agamanya Muhammad.
Lalu dia datang ya kepada Abdullah bin Abu Mu'id, lalu katakan, wahai sahabatku Abdullah bin Abu Mu'id, jika engkau masih berteman, bersahabat denganku, makan denganku, hidup denganku, semua bergaul denganku, maka engkau tinggalkan Muhammad. Jika tidak, maka engkau putus hubungan denganku. Fitrahnya manusia itu begitu. Wah, ini adalah yang akan tani, sehingga yang benar itu ditinggalkan. Itu ini lapor setengah mati awalin motor beangi segala macam itu, sehingga bingung. Abdullah bin Mu'id apa? Dia meninggalkan agama Rasulullah. Meninggalkan agama Rasulullah, lalu kata tidak sampai begitu. Lalu Ubay bin Khalaf mengatakan, buktikan dengan apa? Dengan datangi Muhammad itu di Ka'bah itu, lalu ludahi dia. Lalu dia mendatangi Muhammad itu, Rasul itu yang ketika sholat di Ka'bah, lalu dia ingin meludahi, tetapi maklum Rasul kan punya intel Jibril, topat Jibril, maklum. Ya. Kemudian setelah dia buktikan, maka dia bersahabat lagi. Kemudian terjadilah perang Badar. Abdullah bin Abu Mu'id dan Ubay bin Khalaf ini menjadi pasukan kaum musyrikin dan terbunuhlah Abdullah bin Abu Mu'id. Ketika terbunuh, turunlah ayat ini yang menyatakan tentang pertemanan mereka. Al-ahillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Tidak ada pertemanan yang berlandaskan dunia, berlandaskan harta kekayaan, kecuali ilal muttaqin. Maka mereka akan bercerai-berai, mereka nanti akan menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kisahnya ini, turunlah ayat surat Al-Furqan ayat 27-29 tentang mereka ini. Sehingga Abdullah bin Abu Mu'id ini berdoa kepada Allah, ya Allah, karena si fulan lah yang menjadikan aku ini kafir, ya Allah. Menyesal, romantika menyesal, ya diabadikan. Menyesal dia karena apa? Padahal saya ini ketika datang Al-Quran itu saya cinta kepada Al-Quran, tetapi datangnya si fulan ini yang menjadikan aku kafir kembali, ya Allah. Seperti itu. Nah, ini fitrahnya manusia. Jika sudah berkumpul di atas berlandaskan dunia itu, maka yang kebenarannya sehingga nanti akan ditolak. Maka kata Rasulullah, warajulan tahabu fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, itu adanya di sini. Yaitu dua sahabat yang dia berteman di atas dunia itu karena cinta karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Sehingga ketika saudaranya Toy Taman Isigi didatangi, Toy Taman Isigi dinasihati, Masya Allah, seperti itu. Dan itu akan menjadi kekerabatan yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi syafaat dari sahabatnya. Lalu selanjutnya, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akfaha la tu'minu simaluhu ma tunfiqu yaminu. Yaitu laki-laki yang dia mengeluarkan sedekah, yang mengeluarkan infaknya bisadaqatin fa akfaha la tu'minu simaluhu ma tunfiqu yaminu. Yaitu yang dikeluarkan oleh tangan kanannya tidak diketahui tangan kiri. Artinya apa? Ikhlas. Jadi dia mengeluarkan sedekahnya, rezekinya itu karena apa? Tidak diketahui oleh tangan kanannya. Nah, ini karena keikhlasannya. Ya. Oleh karenanya, kenapa sedekah ini menjadi salah satu juga sab'atun dari 7 golongan yang mendapatkan naungan tiket dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah ini adalah suatu amalan yang pintu masuknya ke jannah. Imam Rajab Al-Hambali beliau mengatakan daripada perkataan para salafus soleh, beliau mengatakan bahwa sungguh solatmu itu mengantarkan kamu setengah surga, puasa kamu mengantarkan kamu di depan surga, tetapi sedekahmu mengantarkan kamu masuk ke dalam jannah. Ternyata sedekah ini amalan yang dekat kepada jannah. Tetapi hari ini orang yang ketika dia mau mengorbankan sedikit hartanya, padahal nilainya jannah, sangat susah. Ya, di ayat surat At-Taubah juga 111 itu, innallaha astara'a minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada manusia itu, ya, diri manusia itu, dan diganti dengan jannah. Membeli harta mereka itu diganti dengan jannah. Ini ya, At-Taubah 111. Di analahumul jannah, diganti dengan jannah. Tetapi hari ini seperti itu. Maka ada satu kisah, kisah lagi, yaitu kisahnya para tabi'ut tabi'in, generasinya sahabat tabi'in, lalu
generasinya tabi'ut tabi'in, yaitu Imam Ali, bukan Imam Husain, bukan cucunya Rasulullah, tapi Imam Husain. Beliau ini ulama, orang yang faqih dalam Islam, orang yang faqih, tetapi dia hartanya banyak. Lalu apa kerjaannya dia? Dengan sab'atun ini apa kerjanya dia? Dia itu kerjanya ketika dia sudah taklim, lalu kemudian dia menjadi imam sholat, maka kerjanya dia mengambil gandum, menggendong gandum itu 1 karung, lalu didatangi rumah-rumah yang fakir miskin itu, kemudian disimpan, dia kata assalamualaikum, disimpan gandum, lalu ia hilang. Sehingga ketika dijawab waalaikumsalam, buka, lalu ada gandum 1 karung, tetapi tidak tahu siapa yang membawanya. Begitu terus keadaannya sampai hartanya habis. Lalu kemudian menjadi suatu pembicaraan. Coba maka kira-kira wara vigem ake. Maka terbongkarlah ketika beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, lalu dimandikan jenazahnya, me'esra'ala pekuntu. Ternyata menangislah semua. Seorang ulama Imam Hasan, ya, orang ulama yang faqih, yang takut, yang waro terhadap kemaksiatan, lalu dia taat kepada Allah, tetapi masih seperti itu. Sehingga ketika mati, edal logodo makan deunde, sahabat-sahabat makan deunde, meera bekas tundukaina fare itu, tundukaina gandum 100 karung, masya Allah. Lalu setelah mati, meninggalnya beliau itu sudah tidak ada lagi orang yang bawa gandum itu. Tidak ada lagi bawa gandum. Artinya apa? Seorang ulama ini bukan saja dia tidak bisa dia menyuruh orang lalu mengantarkan infak sedekahnya kepada si fakir miskin, tetapi apa? Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akfaha la tu'minu simalumatun fi yaminu. Kan dia mengingat di sini. Keikhlasan itu tidak perlu disebutkan namanya, tidak perlu ditahu orang. Jadi ikhlas kita mengeluarkan sedekah, mengorbankan diri, tidak perlu tahu orang itu. Tidak perlu, tetapi hanya Allah yang tahu. Sehingga seorang ulama mengatakan seperti ini, ikhlas itu ibarat, maaf, lau si ta'i, dula ta'i kan, barang ngadong cerita, dencar ta'i, barang ngadong cerita. Tidak ada. Nah itulah ikhlas itu. Gambaran ikhlas itu seperti itu. Sampai seorang ulama mengatakan, ditanya, wahai Syekh, bagaimanakah standar ikhlas itu, wahai Syekh? Gampang dijawab saya. Engkau masuk ke WC, engkau buang hajat, lalu engkau kembali lagi, itulah ikhlas. Kapan pernah manusia membicarakan tentang nikmatnya dia buang hajat? Tidak ada. Tidak ada. Nah itulah ikhlas itu. Jadi ikhlas itu ketika dia mengorbankan hartanya, ya, kepada yang berhak itu, tidak perlu disebutkan namanya, tidak perlu ditahu orang, tidak perlu harus orang tahu, dan tidak perlu dia bercerita. Seperti itu. Nah inilah standarnya ikhlas itu, seperti itu. Maka orang yang ikhlas mengorbankan hartanya ini, maka inilah amalan yang dekat dengan jannah. Amalan yang dekat dengan jannah. Seperti itu. Artinya jannah itu ada pintu. Ya, kita gambarkan seperti rumah, ada pintu, ada ruangan, ada perabotan. Sehingga kata ulama, jika kamu sudah masuk jannah, maka senantiasalah kamu berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena itu, ucapan itu, ya, ketika kita masuk dalam jannah, ucapan itu akan mengantarkanmu sehingga nanti itu perabotan-perabotan di dalam jannah. Nah, ada hadis mengatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat sunat rawatib, ya, 12 rakaat, maka dia akan Allah buatkan rumahnya di jannah. Sama juga dengan berjalan juga dari masjid ke rumah, akan dibuatkan rumah di jannah. Nah, sholat sunat rawatibnya apa? 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 6, 2 sebelum asar, 8, 2 setelah maghrib, 10, dan 2 setelah isya. Nah, sholat ini dalam hadis sahihnya dikatakan Allah akan buatkan jannah. Nah, lalu bagaimana rumah tetapi tidak ada pernak-perniknya? Maka dengan itu, dengan zikir itu, maka itu pernak-perniknya.
diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Begitu gambaran Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita ketika nanti kita membayangkan surga itu, walaupun surga itu belum pernah dilihat, belum pernah didengar. Tetapi Masya Allah, bayangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu begitu sangat luar biasa. Ya, ini wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa aqfaha la tu'minu simaluhu ma tunfiqu yaminu. Lalu selanjutnya wa rajulun da'athum ra'atun mansabin wa jamalin wa qala ini akhafullah. Wa rajulun da'athum ra'atun mansabin wa jamalin wa qala ini akhafullah. Yaitu laki-laki yang dia diajak maksiat oleh wanita di tempat yang sepi, tidak diketahui oleh siapapun, jauh dari keramaian. Lalu dia mengucapkan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jarang ini ya. Sedangkan kata Rasulullah, fitnah dunia wa fitnah nisa, wa fitnah nisa. Fitnahnya dunia itu ya tidak begitu dahsyat dibandingkan fitnahnya wanita. Kalau dunia itu bisa kita campakkan, tetapi fitnahnya wanita ini bahaya. Sampai dikatakan maka hati-hati. Tetapi bagaimana kisahnya Nabi Yusuf? Kisahnya Nabi Yusuf itu sampai dituangkan di dalam ayat itu seperti itu. Ketika dia ditarik oleh istri dari salah satu petinggi daripada kerajaan itu, ditarik dari belakang kan? Ditarik dari belakang. Ditarik dari belakang lalu sobek. Kemudian lalu di dalam ayat itu Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, katanya, sungguh penjara lebih aku sukai. Kata Yusuf, penjara lebih aku sukai daripada saya berzina dengan wanita ini. Di dalam ayat itu, penjara lebih aku sukai ya Allah ketimbang aku memenuhi nafsu daripada wanita ini. Insyaallah. Maka diadili Nabi Yusuf. Nah, adili mentoikan tentang prasangka. Kalau cipas tetando berarti hintim Nabi Yusuf. Hintim masiwe. Kalau cipas tokontu, nah hintim masiwe. Tapi dibalik, cipas tetando, hintim masiwe, hincapat tokontu, hintim Nabi Yusuf. Nah, akhirnya Nabi Yusuf diputuskan masuk ke dalam penjara. Tetapi doanya Nabi Yusuf itu benar. Ya Allah, sebelum di penjara itu, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi nafsu. Maka loloslah ke ujian keimanan Nabi Yusuf. Dan apa? Dan warajulun da'athum ra'atun mansabin wa jamalin wa qala ini akhafullah. Lalu ada seorang anak gembala. Ketika itu Umar bin Khattab datang, anak kecil, wa ujar balik. Lalu dia mengetes, wahai fulan, wahai rijal, anak kecil, saya ingin membeli kambingmu itu, dombamu itu satu, saking banyaknya domba. Tetapi kata Umar bin Khattab, jangan engkau kasih tahu majikanmu. Kata anak itu, dia tidak tahu bahwa Umar ini adalah khalifah. Wahai bapak, sungguh kalaupun aku memberikan kambing ini kepada bapak, lalu uangnya saya pegang, maka tidak ada yang mengetahui. Tetapi fa'aina Allah, di manakah Allah? Maka Umar pun menangis. Fa'aina Allah, di manakah Allah? Ketika saat kita berdoa ini fa'aina Allah, di manakah Allah? Ya, di manakah Allah? Lalu Umar pun menangis. Ya bisa saja dia berikan ke Umar itu kambing, lalu dibayar, lalu dia pakai uangnya. Saking kambingnya tuh sampai ribuan. Majikannya ketika kambingnya dipulangkan ke kandang, siapa yang mau hitung 1, 2, 3 6 poin senana naikin? Tetapi kata anak itu kepada Umar bin Khattab, fa'aina Allah, di manakah Allah tentang transaksinya kita berdua? Begitu juga ketika laki dan perempuan itu lalu di satu tempat, di tempat yang sepi, ya, lalu mereka bermesum itu, fa'aina Allah, di manakah Allah terjadinya mereka berdua? Allah Subhanahu memantau masalah. Maka salah satu ciri ketakwaan, itu adalah yaitu takut kita untuk bermaksiat kepada Allah dimanapun kita berada. Ini salah satu ciri. Salah satu ciri ketakwaan seperti itu. Maka
yang saya sampaikan itu seperti itu. Jadi jangan kita melihat orang ketika dia sholat jenggotnya panjang, jubahnya panjang, lalu keluarnya kita lihat dia di diskotik, kita lihat di kafe, tidak mencerminkan ketakwaan. Maka orang ini kadzab, orang ini pendusta. Jadi pengakuannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semua pengakuan itu. Jadi jangan dikira hanya sekedar bacaan, itu pengakuan. Maka pengakuan ini nanti Allah buktikan nanti di ila yaumil hisab. Ila yaumil hisab, dibuktikan pengakuan itu. Katamu, hidupmu, matimu, rizkimu, sampai takdirmu itu, sholatmu itu semua untukku, kata Allah. Maka mana buktinya? Dibuktikan, diminta seperti itu. Kalau Allah, ketika kita berlaku seperti apa yang diinginkan, yang diperintahkan oleh Allah, maka kita bisa menjawab. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu sab'atun, ya, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah ini, warajulun khaliyan fafadat aina, warajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aina, yaitu laki-laki atau laki-laki yang dia bangun tengah malam lalu dia melaksanakan sholat, bangun tengah malam ketika semua pada tidur. Lalu dia melaksanakan ibadah sholat tahajudnya, mau 2 kah, mau 4 kah, mau 11 kah, mau berapa kah, lalu ditutup dengan witir. Lalu kemudian dia bermuhasabah, lalu meneteslah air mata, dia menangis. Nah ini, jadi laki-laki yang dia malam itu dia bermuhasabah, dia memikirkan dosa-dosanya, dia memikirkan bagaimana tentang neraka, bagaimana tentang surga, lalu dia menetes air matanya, menyesali perbuatan itu. Maka inilah salah satu laki-laki yang dia mendapatkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, maka dari hadis ini tidak ada satupun manusia yang dia bersih dari dosa. Tidak ada satupun. Tetapi yang keliru, manusia ketika dia mengakui bahwa dia banyak berlumuran dosa, lalu dia tidak mau mendekat kepada Allah, bertobat kepada Allah, ini yang keliru. Tetapi ketika kita mengaku bahwa kita banyak dosa, manusia itu banyak dosa, belum dosa yang kita buat, apalagi belum dosa yang tidak sengaja kita perbuat, belum lagi dosa yang sengaja kita buat, lalu kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, sekalipun banyaknya buih di lautan itu, lalu dia datang memohon kepada Allah, maka Allah hapuskan dosa. Allah hapuskan dosa. Seperti itu. Dan inilah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ketika Daud ini mereka ngampu di manusia, Allah saja kasih. Ya, kalau kita minta maaf pada orang dia tidak mau, masalah. Allah itu yang kapanpun kita minta, kapanpun kita datang, kapanpun kita minta maaf kepada Allah, itu seperti itu. Sampai seorang ulama mengatakan seperti ini, mengatakan bahwa manusia ini berbuat dosa, lalu mohon ampun kepada Allah. Berbuat dosa, memohon ampun kepada, terus berbuat dosa, terus memohon ampun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih sayang, maha rahmannya. Tidak pernah dia berputus asa ketika hambanya berlumuran dosa meminta ampun kepada Allah, lalu Allah ampunkan. Dosa lagi, maksiat lagi, Allah minta, Allah ampunkan dosa. Begitulah sifat Allah itu. Begitulah sifat Allah itu. Berbuat dosa manusia minta ampun, Allah kasih. Dosa kembali lagi. Depan dah itu jijar ni kan ngampu sekian aja ini. Deh, wah maksiat kan ngampu, maksiat ngampu. Kumpul kali deh. Nah, itulah manusia. Tetapi Allah itu begitulah maha rahimnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin itu. Jadi begitulah maha rahimnya Allah itu seperti itu. Ya, manusia sudah berbuat dosa, ya. Seperti itu. Maka yang terakhir ini warajulun khaliyan wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainam, yaitu manusia yang dia baik ibu atau bapak, manusia yang dia tengah malam itu dia merenungi, lalu dia sholat tahajud, lalu dia merenungi. Ya, jadi ketika hari ini sholat tahajud itu adalah sholat yang dimana dia, kata Allah Subhanahu wa taala, doanya itu menggoyangkan aras. Ya, doa salah satu doa mustajab itu ya itu di waktunya kita bangun sepertiga malam. Ya, sepertiga malam itu azan pertama. Ya, kalau umpama
4:30 sekitar jam 4 kita sholat, lalu kita berdoa, Masya Allah, doanya itu langsung dijawab, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diijabahi. Dia minta apa? Jannah, dikasih jannah. Dia minta jauhkan dari neraka, maka Allah akan kasih, insya Allah. Ini salah satu doa yang mustajab. Ya banyak juga selain dari itu, yaitu doa di antara azan dan iqamat. Ketika azan nanti Isya, nah azan dan iqamat kan ada jeda 10 menit. Itu doa. Doanya itu mustajab. Doanya mustajab. Begitu juga ketika khotib, ya, khotib itu jeda antara khotib pertama dengan kedua, itu doanya mustajab, Masya Allah. Itu salah satu doa-doa mustajab. Walaupun doa-doa juga yang lain-lain juga tidak menjadi masalah, tetapi ada waktu doa-doa yang Allah itu ketika doanya diucapkan, maka tidak ada jeda lagi, langsung dijawab. Doa setelah sholat fardu, doa ketika sujud terakhir, ya, kita doa. Banyak-banyak kan doa. Lalu doa ketika di perjalanan, ya, doa kita di perjalanan ketika safar, itu doanya makbul. Makbul doanya, Masya Allah. Nah, doa-doa inilah yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hambanya mengucapkan doa ketika makbulnya itu, maka segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah 7 golongan itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Kenapa kita harus mencari 7 golongan ini? Ya, kita salah satunya harus mendapatkan 7 golongan ini. Kenapa? Masya Allah, manusia di padang mahsyar itu, berdiri kita di padang mahsyar itu selama 50.000 tahun, Masya Allah. 50.000 tahun. Lalu berdiri dengan telanjang, laki-laki telanjang, perempuan telanjang. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kita malu, wahai Rasulullah, ketika berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun itu dalam keadaan telanjang? Tidakkah kita malu, wahai Rasulullah? Kata Aisyah kepada suaminya. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, tidak ada lagi yang dipikirkan rasa malu. Ayah Aisyah saat itu, yang dipikirkan oleh manusia itu adalah 2, celaka apa selamat. Celaka apa selamat. Sudah tidak dipikirkan lagi, dan tidak ada lagi orang yang memandang lagi, saling memandang laki, memandang perempuan, memandang, tidak ada lagi. Yang dipikirkan oleh mereka celaka apa selamatnya. Wahai Aisyah, seperti itu. Belum lagi keringatnya sampai menenggelamkan. Itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Lantas kemudian setelah itu kita di Yaumul Hisab. Itu baru berdiri menunggu Yaumul Hisab, lalu masuk ke Yaumul Hisab. Begitu lagi lamanya Yaumul Hisab. Belum nanti yang dihisab itu panjang, satu orang tuh sampai dikatakan satu orang yang hisab itu begitu panjangnya karena banyaknya harta tuh panjang sekali dihisabnya. Nah, kalau orang-orang miskin tuh apa yang dihisab? Ibadahnya. Setelah selesai ibadah, harta tidak ada, sudah selesai. Masuk lagi ke mizan, timbangan catatan amal. Ya. Masuk lagi ke syafaat. Setelah mizan timbangan catatan amal, ya, di dalam surat Qiyamah itu, ketika catatan amal diberi kitab diberikan ke sebelah kiri, maka itu celaka. Catatan apa? Setelah masukin catatan amal, kebetulan mizan, setelah mizan syafaat. Nah, inilah syafaatnya itu. Syafaatnya. Perjalanan yang panjang sekali. Sedangkan kita 60-70 sudah selesai off. Adapun yang 80 sampai 100 itu bonus. Ya. Maka badiru bi'amali sab'an hal tantadiru ila. Maka segeralah kalian beramal, kata Rasulullah SAW, di mana kalian mampu untuk beramal tetapi kalian tidak mau beramal. Segeralah kalian mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kalian mampu untuk melaksanakannya, kecuali kalian tidak mau melaksanakannya. Sekarang apa yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah? Tidak ada menghalangi. Sehat, ibu tahu seperti itu. Tetapi karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan dia tidak mau beramal, mendekatkan diri kepada Allah padahal dia mampu. Maka setiap taufik yang Allah limpahkan kita, adanya kita ibadah segala macam ini bukan karena kemampuan kita, tetapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun mati dalam husnul khotimah, ya
yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ceramah umum atau kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.